Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gedis Anissa, NIM 1751-2003. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain stupanam saya yang bertemakan kantor sewa. Nah, nama dari kantor sewa saya sendiri yaitu Hei Office, yang berarti ruang kantor dalam bahasa Jepang. Fungsi dari kantor sewa itu sendiri yaitu untuk menampung perusahaan-perusahaan penyewa dalam melaksanakan atau melakukan pelayanan kegiatan administrasi secara bersama-sama untuk mencapai tujuan pokok, yaitu untuk mendapatkan keuntungan finansial. Nah, saya juga akan menjelaskan konsep dari bangunan saya itu sendiri. Nah, yang tadi saya bilang, Hei Office adalah sebuah tempat atau kantor sewa, dan nama itu juga diambil dari kata Jepang yang berarti ruang kantor. Untuk bangunan fasad kantor ini memiliki konsep bangunan Jepang kuno yang identik dengan bentuk yang tidak simetris dari segi atap, namun memiliki inti bangunan yang berbentuk kotak. Di bangunan ini diaplikasikan bentuk inti tersebut sebagai core-nya, yaitu nyawa dari sebuah bangunan tinggi. Sedangkan bentuk ketidaksimetrisan tersebut menjadikan bentuk bangunan yang unik, memiliki sisi sudut yang tidak sama besar. Selanjutnya, lokasi dari bangunan ini sendiri terdapat di Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan per lantai yang ada di bangunan saya, mulai dari basement-nya. Di basement ada basement 1 dan basement 2. Itu ada parkiran mobil, parkiran motor, core, jalan masuk ke basement, dan jalan keluar ke basement. Untuk basement 1 dan 2 memiliki kapasitas ukuran yang sama. Dapat menampung parkiran mobil ada 53 mobil, sedangkan untuk motor ada 22 motor. Nah, untuk lantai ground floor-nya ini ada drop-off, lobby, waiting area, cafeteria, coffee shop, ruang karyawan, daycare, dan gym. Di lantai ground floor ini termasuk dalam ruang komersilnya. Selanjutnya, lantai satunya yaitu ada garden area, musola, working space, ruang meeting, dapur, dan restoran. Untuk lantai satunya juga itu adalah ruang komersilnya. Nah, untuk lantai 2 sampai lantai 18 adalah kantor sewanya itu sendiri. Dibagi menjadi 3, ada first office, medium office, dan small office. Dan untuk lantai paling atas, yaitu rooftop, ada rumah lift, atap, dan gondola. Nah, unit modul rental office ini sendiri dibagi menjadi 3, first office, medium office, dan small office. Nah, di kantor ini hanya ada satu tipikal saja, yaitu untuk large office ada satu ruangan di sini. Untuk medium office dibagi menjadi 3 ruangan, ada di sini, dan di sini. Untuk small office ada 2 ruangan, di sini dan di sini. Nah, ini adalah core dari lantai 2, dan di sini adalah sirkulasi yang berbentuk T. Jadi untuk keterangan ukurannya, untuk small itu ada 214,57 meter persegi dibagi menjadi 2 ruangan, dan untuk medium office-nya ada 461,38 meter persegi dibagi menjadi 3 ruangan, dan untuk large office-nya sendiri hanya ada 1 ruangan, yaitu 240,24 meter persegi. Ada 212,33 meter persegi. Untuk mencapai bangunan yang seperti ini, saya sebelumnya melakukan tujuan atau goals, yaitu profitable space, yang dianalisis ada site, user, dan konteks, dan konsep dari kantor itu sendiri adalah building for everyone. Nah, untuk pagunya ada 10 juta meter persegi per meter persegi, yaitu ada biaya konstruksi fisik standar dan non-standar, ada site development, ada land sekap, PPN 10%, IMD, dan jasa kontraktor. Nah, untuk mencapai ini, kita juga ada peraturannya, yaitu saya ambil dari peraturan yang ada di sana. Sebentar. Oh, ini. Jadi, saya ambil peraturan dari JS Kebayoran Lama,
Yang kedua ada JS Zonasi Kebayoran Lama. Yang ketiga ada Pergub nomor 135 tahun 2019. Nah, untuk kepadatan jalan ada 7 meter dari jalan raya, KDB-nya ada 40%, KDH-nya ada 35%, KTB-nya ada 50-70%, KLB-nya ada 5-8, KB-nya ada 24%. Dan jarak aman bangunan kurang dari 20 meter, yaitu jarak aman ada 10 meter. Nah, luas site-nya ini ada 5.100 meter persegi. Jadi untuk membuat tower lantai 3-18 yang berfungsi sebagai kantor sewa itu memiliki tiga tipe, yaitu small, medium, dan large. Tower ini memiliki ukuran lebih kecil daripada sideback untuk memaksimalkan KB dan KLB. Dan untuk membuat sideback setinggi 4 lantai sebagai lobby, parkir, dan area pendukung, dan yaitu area komersil, dan pembuatan sideback untuk memaksimalkan KDB itu sendiri, dan plotting bangunan berdasarkan pertimbangan sepadan, jarak aman bangunan, dan analisis site atau sirkulasi itu sendiri. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang properti size-nya dari bangunan itu. Lalu sebelum menjelaskan properti site itu, saya akan menjelaskan tentang sasaran desainnya itu. Yang pertama ada coworking space dan lifestyle, ada mixed use office, tenant floor, dan yang ketiga adalah latar belakang bisnis yang berbeda. Lanjut, di property size-nya, yang pertama ada service area, yang kedua ada rental area. Untuk service area-nya itu sendiri ada ground floor, lantai 1, lantai 2, lantai 3-18, ada core dan rooftop. Untuk ukuran dari ground floor-nya itu sendiri ada 1.476,56 meter persegi, untuk lantainya ada 1.196,13 meter persegi, untuk lantai 2 ada 23.000 ada 2.313,85 meter persegi, untuk lantai 3-18 ada 1.380,46 meter persegi, core-nya ada 3.609,61 meter persegi, dan rooftop-nya ada 1.214,78 meter persegi. Total dari service area ini ada 9.191,41 meter persegi. Untuk rental office-nya itu ada 3 tipe, large office, medium office, small office, dan coworking space. Yang pertama ada large office, yaitu dengan luas 4.084,8 meter persegi. Medium office tipe 1 ada 3.319,8 meter persegi. Medium tipe 2 ada 2.457,52 meter persegi, dan medium office tipe 3 ada 2.066,52 meter persegi. Dan untuk small office-nya, yaitu untuk tipe 1 ada 1.924,91 meter persegi, untuk small office tipe 2 ada 1.722,78 meter persegi, lalu ada coworking space-nya ada 231,53 meter persegi. Nah, total dari rental office-nya itu ada 15.806,42 meter persegi. Nah, untuk di total secara keseluruhan, untuk service area-nya sendiri kan ada 9.191,41, dan rental office-nya ada 15.806,42. Nah, itu dibulatkan menjadi 9.200, dan untuk rental office-nya ada 15.800. Itu kalau dijumlah ada 25.000. Jika dipersenkan untuk service area ada 37%, dan rental areanya ada 63%. Jadi lebih dominan di rental areanya itu. Nah, untuk site plan-nya, di sini ada jalan masuk, parkiran outdoor, bangunan office, jalan core, dan drop off. Nah, untuk jalan masuk, itu ada 2 jalur, untuk jalur ke drop off, dan untuk jalur ke parkiran. Jadi, untuk ke drop off dan parkiran itu tidak
tidak satu jalan karena mengurangi kemacetan yang ada di sekitar bangunan ini. Jadi kalau drop off harus muter ke dalam bangunan ini, sedangkan untuk masuk dan parkir di luar bangunan itu ada satu jalur. Nah, untuk keluar bangunannya itu hanya ada satu jalur yang tidak jauh dari jalan raya. Jadi untuk menghindari kemacetan itu desain jalan keluar dan jalan raya itu tidak terlalu jauh. Nah, untuk drop off-nya ada di bagian sini dan bangunan office-nya ada di sini. Nah, untuk eksteriornya itu sendiri ada ini untuk daerah drop off. Di sini daerah dekat parkiran yang ada di luar. Nah, di sini adalah tampak dari depan kantor. Di sini juga tampak dari depan juga. Nah, di sini ada lobby lift, interior dari lobby lift. Dan di sini ada ruang tunggu dan lobby. Di sini ada kantor sewanya itu sendiri. Lalu di sini ada restorannya. Nah, ini adalah tampak depan dari bangunan saya, yaitu head office. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.